Kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan pasti kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita murni beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan balasannya, dan Allah akan berikan balasannya di akhirat, dan akan Allah berikan balasannya di dunia. Dan kata para ulama, balasan di dunia yang terbesar adalah dimudahkan untuk beramal saleh yang berikutnya. Yani dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, kita semakin mudah untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang berikutnya. Karena dikatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagai contoh bahwa salat dikatakan akan mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Bayangkan orang yang salat qiyamul lail sepanjang bulan Ramadan, sebulan penuh, ditambah dengan siam di siang harinya, maka tentunya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, dan dia akan semakin saleh, semakin dekat dengan Allah, dan itu sungguh sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, mereka-mereka yang mukhlisin, mereka-mereka yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan pasti akan menjadi orang lain, akan menjadi orang yang baru, yang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bersih kama waladathu ummuh, bersih seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Dan saat itu dia membuka lembaran baru dengan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Membuka lembaran baru dengan lebih sempurna, lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Betapa tidak, dia sudah terlatih untuk menjaga hawa nafsunya. Dia sudah terlatih untuk bisa menundukkan hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu adalah perkara yang terbesar yang menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu adalah perkara yang terbesar yang menghalangi seorang untuk beramal dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak mau menyambut ajakanmu wahai Rasul, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwa mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kata para ulama, hawa nafsu keterangannya sangat gampang dijelaskan. Pokoknya selain Quran wa sunnah, selain perintah Allah dan Rasulnya, hawa. Maka kaum muslimin yang saya hormati, kalau kita sudah terlatih, Masya Allah, menahan hawa nafsunya, nafsu makannya, nafsu minumnya, dan nafsu syahwatnya, maka kita akan mudah untuk menahan hawa nafsu untuk tidak melanggar perintah Allah, untuk berupaya mentaati perintah Allah. Niscaya akan mudah baginya, karena dia sudah terbiasa menjaga hawa nafsunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada potongan ayat berikutnya, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa man adallu, siapa yang lebih sesat? Maknanya tidak ada yang lebih sesat dari mereka yang lebih memilih hawa nafsunya daripada huda, daripada bimbingan Allah, daripada syariat Allah, daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepada ahli kitab, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, kalian jangan melampaui batas pada agama kalian. Ghairal haq, tanpa kebenaran. Wala tattabi'ul hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu. Disebutkan wala tattabi'u ahwa'a qaumin fadallu, dan kalian jangan ikuti hawa nafsu mereka fadallu, yang sudah sesat sebelumnya min qablu wa adallu katsiran, dan banyak menyesatkan orang lain. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab, dan tentunya juga lebih utama lagi bagi kita kaum muslimin. Yani wahai kaum muslimin, kalian jangan seperti Yahudi dan Nasrani yang lebih mementingkan hawa nafsu mereka sendiri. Jangan mengikuti jejak-jejak mereka, yang mereka lebih mementingkan hawa nafsunya, sehingga Tauratnya dan Injilnya mereka bolak-balikan, mereka ganti, mereka tambahi, dan mereka kadang menyembunyikannya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Semuanya karena hawa nafsu, lebih mementingkan nafsunya
syahwatnya, lebih mementingkan keinginannya terhadap dunianya, lebih mementingkan apa yang dianggap puas bagi dia, apa yang dianggap nikmat bagi dia, apa yang dianggap santai bagi dia, sehingga Tauratnya dikalahkan, Injilnya dikalahkan. Maka Allah katakan, wahai kaum muslimin, la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu. Jangan ikuti hawa nafsu mereka yang telah sesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, ibadatana wa ibadatakum. نسأل الله تعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين إلى سواء السبيل وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.